Oke, baik. Nanti saya jadi Pak Wawan ya. Jangan nampak ya rekornya. Sebentar, sebentar izin Pak Jack, itu nama Pak Jack masih Koci itu. Oh ya, boleh Pak. Oh, saya nggak rename tadi. Nggak apa-apa, nggak masalah itu, Pak. Saya juga dari ini. Iya, Malah kalau masalah tadi Bapak yuk. saya pakai akun. Nggak apa-apa ya. Oke, mulai Pak Wan. Oke, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam, Pak Marzuki. Bagaimana kabarnya Pak Wawan? Alhamdulillah, kabar baik, Pak. Bagaimana, Pak Marzuki? Alhamdulillah baik juga Pak. Hari ini Pak Wawan akan melakukan coaching dengan Pak Berry ya. Iya, betul, Pak. Saya nanti akan ada agenda hari ini untuk melakukan coaching dengan Pak Berry, Pak. Ya, ya baik Pak. Sebelumnya Pak Wawan melakukan coaching dengan sebelum Pak Wawan melakukan coaching nih dengan Pak Berry, ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan nih Pak. Ya, Pak. Boleh. Silakan, Pak. Jadi gini Pak, nantinya saya akan mengobservasi kegiatan coaching Pak Wawan. Ada beberapa kompetensi inti coaching yang harus dimiliki Pak Wawan. Pak Wawan tahu apa saja kompetensi inti coaching itu Pak? Alhamdulillah tahu, Pak. Jadi kompetensi inti coaching itu ada present, kemudian mendengarkan aktif, dan mampu mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Ya, baik Pak. Betul sekali. Saya nanti akan menilai coaching Pak Wawan sesuai dengan rubrik penilaian ini Pak ya. Baik, Pak. Mulai dari Bapak bahas dari jasman atau asumsi pribadi, kemudian selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coach Pak, seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Saya mengerti apa yang Bapak sampaikan. Ya. Jadi sebelum Pak Wawan lanjut pada kegiatan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, Pak. Jadi Pak Wawan nanti eh, saya membantu mengembangkan kompetensi mana nih Pak kira-kira menurut Pak Wawan? Eh, saya ingin Pak Marzuki untuk membantu saya dalam mengembangkan kompetensi coaching saya, terutama dalam mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Iya, iya. Bagaimana Pak Wawan ingin yang nanti Pak Wawan inginkan untuk saya amati seperti itu? Bagaimana Pak? Di bagian ini, Pak, Bagian mana maksudnya? bagian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, Pak, ya, supaya bagaimana nanti coach itu bisa bisa menyampaikan keluh kesahnya apa permasalahannya itu, Pak, di bagian identifikasi itu. Ya, baik Pak. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini Pak? Gini, Pak, saya merasa masih kurang dalam memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Mm-mm. Jadi kira-kira menurut Pak Wawan ini dari tujuan pengembangan Pak Wawan inginkan itu apa? Eh, Indikatornya, eh, saya dapat memberikan pertanyaan berbobot sehingga coach dapat menyampaikan permasalahannya secara jelas, secara runtut. Kemudian coach juga dapat mengemukakan gagasan-gagasannya untuk menyelesaikan permasalahannya, Pak. Jadi apa harapan dari
observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Pak? Kira-kira apa yang menjadi harapan Bapak? Harapan saya tentunya ini Pak, supaya saya memiliki semua kompetensi inti coaching ya Pak, mulai dari present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga saya nanti dapat lebih maksimal lagi dalam melakukan coaching ya Pak. Baik, Pak Wawan. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Silakan Pak Wawan lakukan coaching terhadap Pak Beri. Eh, saya persilakan pada Pak Wawan. Baik Pak, terima kasih Pak. Mulai ya. Ini Pak Beri dulu yang atau saya dulu nih? Boleh, saya dulu. Berarti Pak Beri masuk. Ya, boleh Pak. Assalamualaikum Pak Awan. Waalaikumsalam Pak Beri. Silakan masuk Pak Beri. Ya, oke Pak. Terima kasih Pak. Bagaimana kabar Pak Beri hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ngajar lancar Pak ya? Ya, alhamdulillah lancar. Baik Pak, karena mengingat waktu juga nih Pak ya, karena sebentar lagi saya pun juga masuk kelas nih Pak. Kira-kira apa ini Pak tujuan percakapan kita hari ini Pak? Saya eh, ingin Pak mendapat gambaran gimana yang harus saya lakukan eh, tentang budaya positif di sekolah ini yang sudah mulai menurun nih Pak. Jadi budaya di sekolah yang sudah mulai menurun Pak ya. Coba Iya bisa Pak. ceritakan Pak, ceritakan seperti apa gambaran permasalahannya Pak? Begini Pak, di awal tahun ajaran baru kami bersama sejawat ya bersama kesiswaan dan bersama kepala sekolah membuat kesepakatan sekolah Pak, yang mana itu dijadikan suatu landasan bagaimana siswa melakukan kegiatannya sehari-hari. Di awal uh, pembentukan itu semuanya berjalan seperti yang diinginkan Pak, luar biasa. Dari disiplin siswa, kemudian kerapian siswa, dan motivasi siswa juga meningkat Pak. Tetapi setelah berjalan lebih kurang 2 bulan, memasuki 2 bulan, hal ini back to basic Pak, kembali ke nol lagi. Artinya siswa ini kembali ke kebiasaan lama mereka. Mereka sudah mulai melanggar konsekuensi ataupun kesepakatan yang telah dibuat. Jadi saya bingung nih Pak, ya apa yang sebenarnya harus saya lakukan. Yang itu saya memutuskan ya coba melakukan supaya Bapak ya uh, dan minta lakukan proses coaching bersama Pak Awan. Demikian mungkin Pak gambarannya. Baik Pak. Mungkin bisa Pak Beri jelaskan kira-kira apa kendalanya kok bisa siswa itu kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lama itu Pak? Kendala di lapangan. Baik Pak, kalau sejauh pengamatan saya Pak ya, saya juga sudah saya amati ternyata hal ini disebabkan oleh kolaborasi dengan rekan sejawat Pak. Contohnya begini Pak, ketika piket, guru piket dulu di awal Pak, guru piket ini kalau siswa terlambat, wah mereka tegakkan sesuai dengan konsekuensi atau kesepakatan yang telah dibuat. Ya, anak-anak terlambat, kesepakatannya ini. Anak-anak bajunya keluar, konsekuensinya ini. Itu diterapkan Pak di awal-awal pembentukan kemarin. Setelah berjalan 2 bulan, hal ini sudah tidak seperti dulu lagi Pak. Mereka sudah tidak memperhatikan itu. Bahkan saya juga merasa sedikit kecewa ketika guru menuju ke kelas di perjalanan ataupun ketika melewati kelas yang lain bertemu dengan siswa, ada baju siswa itu dikeluarkan Pak,
tapi mereka tidak menegur sama sekali. Saya mengamati itu dari jauh, Pak. Itu perasaan saya. Mungkin sebagai guru BK, ya, saya sedikit merasa kecewa. Penyebabnya mungkin kurang kolaborasi, Pak. Kalau saya Ya, mengamati seperti itu, Pak. itu kendalanya Pak ya. Jadi kira-kira pasti banyak faktor Pak ya yang menyebabkan. Coba Bapak gambarkan Ya, kira-kira benar. faktor apa saja itu Pak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran di sekolah itu Pak. Yang pertama mungkin dari guru-gurunya, ya, tidak mengingatkan lagi konsekuensinya. Ya. Hmm. Yang bisa ataupun yang masih tetap komitmen dengan apa yang dibuat di awal tahun ajaran baru itu, kalau saya sepengamatan saya itu hanya kesiswaan, ya. Mungkin saya juga termasuk di situ. Saya juga mengamati, saya juga ikut terus bagaimana melihat siswa jika tidak sesuai dengan kesepakatan, maka siswa itu kita tindakkan, ataupun siswa itu kita panggil, kemudian konsekuensinya sesuai dengan yang disepakati. Jadi saya guru BK kemudian kesiswaan itu masih sesuai dengan komitmen awal, Pak. Tapi rekan-rekan guru yang lain itu tidak sesuai dengan komitmen awal. Mungkin penyebab paling utamanya seperti itu, Pak. Oh ya, berarti faktornya tadi Bapak jelaskan faktor dari guru atau rekan sejabat Bapak ya. Ada nggak Pak faktor lain Pak? Iya, benar, Pak. Jadi mungkin kolaborasinya nih, Pak, ya, kurang kolaborasi. Jadi saya bingung, ya, bagaimana nih mungkin yang harus saya lakukan. Tapi tergambar juga, Pak, dalam pikiran saya, apakah saya harus melakukan evaluasi? Yang jelas, wewenang saya hanya sebagai guru BK. Saya tidak punya hak, tidak punya wewenang ketika menegur guru. Saya hanya fokus utama saya, layanan BK yang saya berikan itu hanya kepada siswa. Tapi terpikir oleh saya, Pak, ini sepertinya kurang evaluasi atau tindak lanjut, Pak. Itu Pak ya. Jadi ini kalau Iya, menurut Pak. Pak Beri nih Pak, kira-kira gagasan Pak Beri seperti apa nih? Kira-kira untuk bisa mengatasi permasalahan yang ada di sekolah kita ini Pak. Saya berencana, Pak, ya. Hal ini juga telah saya sampaikan ke kepala sekolah, cuman belum saya eksekusi lagi, Pak. Saya berencana, saya ingin melakukan diskusi santai ini dengan kepala sekolah, ya. Nanti saya bagaimana, ya, seharusnya, apakah ini dibiarkan berjalan seperti ini atau ini harus dievaluasi lagi. Sebenarnya itu, Pak, keinginan saya yang eh, dalam waktu dekat ini yang ingin saya lakukan adalah berdiskusi dengan kepala sekolah tentang hal ini. Mungkin karena kesibukan ya Pak ya. Kira-kira mungkin dalam waktu dekat atau dalam kapan Pak ini kira-kira Bapak akan menghadap pada para sekolah untuk menyampaikan hal ini Pak. Ya. Pertama saya akan berkoordinasi lagi dengan kesiswaan, ya, kapan waktu kesiswaan bisa meluangkan waktunya. Kemudian kalau target saya, Pak, kalau bisa hari Sabtu itu sudah jumpa kepala sekolah dan kita sudah bisa bincang tentang hal ini. Gitu, Pak ya. Oke lah, tadi Pak Beri sudah menyampaikan panjang lebar juga tentang permasalahan yang ada di sekolah, kemudian gagasan-gagasan Pak Beri. Mungkin apa yang bisa Pak Beri simpulkan dari pembicaraan kita nih Pak? Eh, Alhamdulillah, Pak, ya, dari proses coaching ini awalnya tadi saya bingung, sekarang saya sudah mendapat gambaran ke depan yang akan saya lakukan, ya, dan itu juga sudah kuat dengan pertanyaan dari Pak Wawan kapan dilakukan. Insya Allah akan saya lakukan di hari Sabtu. Jadi yang pertama yang saya dapat itu saya harus jumpa dengan kepala sekolah, ya, Ya. kemudian terlebih dahulu berkoordinasi dengan kesiswaan, kemudian menceritakan hal ini kepada kepala sekolah. Iya betul Pak. Memang kan pemangku kebijakan memang semuanya berada di tangan kepala sekolah Pak ya. Eh, Iya, Pak. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Eh, sudah menjelaskan permasalahannya seperti apa, kemudian menyampaikan gagasan dan juga sudah menyimpulkan tadi Pak. Saya kira cukup dulu Pak ya, Ya, karena berhubung waktu ini ya, nanti juga ada kegiatan juga nanti Pak. ya. Saya juga mengucapkan terima kasih nih kepada Pak Wawan. Pertama, Pak Wawan sudah bisa mendengarkan
keluh kesah saya. Kemudian ya hal yang paling berharga juga ketika Pak Wawan memancing saya menemukan rencana apa yang akan saya lakukan. Dari proses coaching ini saya dapat itu Pak rencananya ya. Tadinya saya masih ragu-ragu, hari ini ya setelah melakukan percakapan dengan Pak Wawan, saya menjadi bulat tekad saya bahwa hari Sabtu saya bersama kesiswaan harus jumpa dengan kepala sekolah. Terima kasih banyak nih Pak. Sama-sama Pak, luar biasa Pak Beri. Semoga segera bisa nanti menghadap pada Pak Kepala Sekolah dan ada solusi Pak ya. Oke Pak Amin. ya, Ya, siap Pak. kalau Oke begitu. Pak. Oke Pak, kita akhiri dulu Pak ya kegiatan coachingnya hari Oke, ini. Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan. Sama-sama Pak Beri, sukses selalu. Oke, baik. Alhamdulillah Pak Wawan sudah selesai supervisi. Tadi saya lihat berjalan lancar dan berjalan baik. Bapak menyampaikan Iya Pak. dengan pertanyaan yang menarik yang bisa memancing Pak Beri untuk mendapatkan solusinya. Iya Pak, Alhamdulillah sudah berjalan dan sesuai dengan rencana Pak. Ya, baik Pak, baik. Saya akan berikan beberapa pertanyaan nih mengenai pengembangan kompetensi coaching berdasarkan data pengamatan yang saya lakukan tadi. Silakan Pak Marzuki, silakan. Oke, baik Pak. Bagaimana Pak Wawan menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi menurut Pak Wawan? Eh, Kalau saya bisa merefleksikan diri saya menilai performa coaching saya tadi sudah mulai membaik dibandingkan proses coaching pada kegiatan sebelumnya, Pak. Jadi intinya ini sudah mulai baik, Pak. Ya. Apa yang membuat Pak Wawan menilai demikian? Eh, saya sudah berusaha untuk melakukan tahapan-tahapan coaching dengan model Tirta, kemudian berusaha untuk menerapkan kompetensi inti dari coaching tersebut, yaitu present, kemudian berusaha mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Ya, baik Pak. Jadi boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi, Pak? Boleh, Pak? Silakan, Pak. Ya, baik Pak Wawan. Saya mengamati tadi pada saat melakukan coaching dalam Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada Pak Beri, sudah melakukan dengan baik, ya, dapat menggali masalah yang dialami oleh Pak Beri. Kemudian Pak Beri dapat juga menemukan solusi atau gagasan untuk mengatasi masalah beliau. Saya lihat beliau akan memulainya pada hari Sabtu mendatang. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bapak mendengar ini, Pak? Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Marzuki. Ya, baik, Pak. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa Bapak kembangkan. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan nih menurut Pak Wawan? Eh, Kompetensi lain yang ingin saya kembangkan lagi, Pak, yaitu mendengarkan aktif, Pak ya. Karena saya sering Ya, terpancing tuh, Pak, untuk memberikan masukan, saran, atau solusi pada coach saya, Pak. ya, ya. Baik, Pak. Kalau begitu, kita lanjutkan pada lain kesempatan supaya dapat meningkatkan performa Pak Wawan dalam melakukan coaching. Tapi menurut saya itu tadi proses coaching yang Bapak lakukan secara umum itu sudah sangat baik, Pak. Sangat luar biasa dan sudah memenuhi alur tita. Apa yang Pak Wawan dapatkan dari proses yang baru saja kita lakukan nih, Pak? Gini Pak, sebagai seorang coaching harus dapat melakukan coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dapat
menggali permasalahan yang ada pada diri coachi dan coachi bisa menyampaikan gagasan untuk mengatasi masalahnya tersebut, Pak. Ya, ya, baik Pak. Begini Pak, jadi proses coaching yang Bapak lakukan tadi telah saya amati dan saya tulis dalam formulir supervisi akademik ya Pak ya. Silahkan Pak Marzuki. Oke, baik Pak Wawan. Terima kasih kegiatan kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Wawan. Sama-sama Pak Marzuki. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam Pak Marzuki. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya end Boleh dulu. di Ini saya update end record dulu. dulu Pak. Biar nggak banyak motong nanti. Iya. Butuh Grenda banyak pula nanti Pak. Ya, oke. Saya end ya. Update record dulu.